Ini menarik riwayatnya, di mana-mana saya ceritakan kehebatan Sunan Kudus ini. Sunan Kudus itu orang bisa kehilangan akal sedemikian rupa dan massal. Seolah-olah persoalan 5 tahunan pisang seperti sampai yaumul kiamah. Ini luar biasa. Kok seperti yaumul kiamah? Ini kalau begini nanti bakal gede. La ilaha illallah. Saya sudah pernah cerita di mana-mana. Sampai bolak-balik takbir punya Allah Akbar itu ngerti gedenya Gusti Allah apa orang. Ada yang menarik sekali. Ternyata di sana ada yang besarnya 3 kali bumi, ada yang 6 kali bumi, ada yang 600 kali bumi, ada yang 6.000 kali bumi, ada yang 6.000 kali bumi. Orang terlalu tentang petenteng, gayanya kayak malaikat turun di bumi. Karena tidak kenal Gusti Allah. Kamu bolak-balik muni kembali ke Quran hadis, sibuk waca paling Quran Departemen Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah al aizza dimaizukum. Yang terhormat dan yang saya hormati saudara saya Dr. Mustafa, Bupati Kudus 10 tahun. Bapak Dandim dan bapak-bapak pejabat lainnya baik TNI, Polri maupun sipil, teristimewa Bapak Kapolres dan segenap keluarga besar Polres Kudus, para undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan dalam rangka silaturahmi akbar. Ini semua serba akbar sekarang ini. Di Surabaya ada Masjid Akbar, di Jakarta ada rapat akbar, ada pengajian akbar, sekarang silaturahmi akbar. Sementara di sana ada orang yang teriak-teriak Allahu Akbar. Jadi saya kadang-kadang mikir ini akbar ini maknanya apa? Silaturahmi akbar itu apa ya, segede Gusti Allah itu. Gusti Allah ya akbar. Saya diperkenankan Allah sowan dalam rangka silaturahmi akbar. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini dengan niat yang baik, dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat barokah di dunia wal akhirat. Para hadirin sekalian yang terhormat, mungkin Pak Kapolres itu terlalu hati-hati. Kalau saya itu hampir sama dengan yang namanya sama dengan saya. Dr. Mustafa,
saya nggak ada khawatir belas Kudus menghadapi pilkada terus nanti seperti Jakarta, tidak mungkin. Sudah berkali-kali mengamati Kudus pilkada ini tidak hanya sekali dua kali. Mau bupati yang sekarang ini aja ikut berlomba sudah 3 kali, hasil 2 kali, tidak ada apa. Tidak ada apa. Tidak usah khawatir Pak Polres. Di sini ada Kanjeng Sunan Kudus. Itu yang penting. Ada Kanjeng Sunan Kudus, ada Sunan Mulyo, telah ditunggoni wali raja. Kalau ada yang berani macam-macam, kualat sama Sunan Kudus. Perbedaan yang terjadi di dalam pilkada itu nggak ada satu kuirnya dengan perbedaan yang pernah dialami di Kudus ini. Pak Kapolres tahu nggak, orang Kudus ini tidak ada yang makan soto atau pindang sapi. Kalau tidak pindang kebo ya soto kebo. Tidak ada yang sapi, tidak ada. Sate ya sate kebo. Hanya Kudus. Ini menarik riwayatnya. Di mana-mana saya ceritakan kehebatan Sunan Kudus ini. Sunan Kudus itu mendidik, mengajari umatnya untuk menghargai pihak lain. Itu sampai santri-santrinya, umatnya diomongi alon-alon. Oleh saiki ora usah nyembelih sapi. Karena ada orang waktu itu yang menyembah sapi. Nah kalau kita nyembelih sapi kan berarti nyembelih pangeran mereka. Itu sampai segitu. Iki kebo iki rasanya padha wae. Kebo itu rasanya sama saja dengan sapi. Sekarang kebo saja. Itu saking mantepnya karena disampaikan dengan ikhlas, diterima dengan ikhlas. Itu sampai seperti akidah sekarang. Sampai warung-warung nggak ada yang dodol iwak sapi. Hanya di Kudus ada menara yang model kayak gitu. Coba sekarang sampai bangun gitu di Jakarta atau di Jawa Barat kalau berani. Di demo di Jurum. Kudus itu luar biasa. Dulu pernah ada gegeran dari sana dengan pihak sini. Sampai entah ingat entah pura-pura lupa. Geger foto-foto orang Islamnya. Mbah Sa'roni Ahmadi diperiksakan sama Kiai Najib di perapatan, hanya bicara kena tak kandani orang. Nah isih kena tak kandani itu mulai semua, mulai dong. Masa sekian banyaknya. Jadi Kiai masih didengarkan sih. Ya, ini saya kembalikan ke masyarakat Kudus. Saya itu percaya sekali, optimis, tidak akan ada apa. Ini masyarakat agamis itu tidak seperti Kudus ini. Mungkin jadi itu karena masyarakatnya sungkan sama Sunan Kudus, sungkan sama Sunan Mulyo, sungkan sama Mbah Sa'roni. Kembang itu nggak ada yang disuka. Paling gue apa namanya Raden Ajeng Kartini. Iku sing suka sing wedok-wedok tok. Jadi saya kira itu nguyai segoro. Kalau saya ngandani orang Kudus supaya pilkada
sing anteng, sing apik, yang ora usah geger, itu nguyai segala. Terus saya malah kalau ada orang nonton mau pilkada saya suruh ke Kudus, lihat Kudus, saya itu mati ngono. Dan orang-orang kita itu sudah cerdas. Ngaji pilkada itu sudah berapa kali? Kok bisa orang paham? Ya dodol. Udah berkali-kali. Itu dodol. Mau Jakarta itu dodol kan? Terus bolak-balik itu nggak bisa geger. Jadi orang Jakarta itu berlebih-lebihan. Mungkin karena suhu sana itu kalau tidak banjir panas banget, kalau tidak banjir panas banget. Itu yang bikin Jakarta itu. Kemarin ada yang memang ada yang khawatir gitu. Nanti jangan-jangan Jakarta itu dibawa ke daerah-daerah Rawayu apa gitu. Rawayu, jajal ikuti Rawayu. Oh di sini-sini ngomong gue. Oh itu tadi anak buahnya Sunan Kudus. Kok tidak kampanye pilkada nganggo ayat Quran? Ora gelem, nek ana sing gelem kualat udele malik. Karena kalau kita menggunakan ayat untuk persoalan yang saya mau mengatakan sepele itu jadi programnya pemerintah bahwa jalannya malah pernah kecekel Pak Polisi sisan pidato yang Kapolres malah dicekel polisi apa ayat. Ini masalah, itu kalian bayangkan di Jakarta kemarin itu pelajaran yang luar biasa. Bayangkan, orang bisa kehilangan akal sedemikian rupa dan massal. Seolah-olah persoalan 5 tahunan pisang seperti sampai yaumul kiamah. Ini luar biasa. Kok seperti yaumul kiamah? Ini kalau begini nanti bakal gudeg ini akhirat nanti disuruh. Gusti la ilaha illallah. Saya sudah pernah cerita di mana-mana. Sampai bolak-balik takbirnya Allah Akbar itu ngerti gedene Gusti Allah apa orang? Ya, yang untuk takbir itu banyak sekarang. Tahu nggak besarnya Gusti Allah berapa? Sampai kalau yang anak-anak zaman now kepengen tahu besarnya Gusti Allah, buka YouTube, pakai kunci bumi gitu aja, itu lah, buka pakai itu, entah pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bumi, klik yang gambar Surya Konto itu, anaknya untuk mencari itu, klik, nanti keluar peta alam semesta, sampai nanti kagum sekali. Selama ini kalau saya pidato yang diso-diso itu, saya ngomong bumi kita itu hanya sebesar kacang hijau. Rumah saya itu sudah kecil sekali. Saya sudah mengecilkan bumi sekecil-kecilnya, kacang hijau cok. Bumi sampai ini kacang hijau. Ternyata ketika melihat YouTube itu kacang hijau gede. Bahkan sebelum melihat itu, saya sudah diomongi sama kawan saya yang ahli. Wah itu profesor doktor tentang alam semesta, tentang perbintangan itu. Dia dengar saya pidato bahwa bumi ini sangat kacang hijau. Saya dilokno. Wah itu tidak benar Pak Kiai. Tidak benar gimana? Itu terlalu gede itu. Kacang hijau terlalu gede. Saya kira dia itu menggodain saya aja. Kacang hijau kok gede. Ternyata ketika melihat YouTube itu mata.
Jadi di sini ini pertama kali di gede. Ada yang menarik sekali kalau di YouTube, cari yang ada gambarnya wedok, perempuan tiduran di taman, terus dijauhkan, jauhkan sampai kelihatan setitik ini, jauhkan tamannya sampai enggak kelihatan, cuma ijus, jauhkan sampai bundel, sapi, jauhkan. Ketemu di sini ada Mars, ada Saturnus, ada Jupiter, ada Pluto, ada macam-macam. Tambah kecil, lihat matahari, kecil lagi, di sana ada lebih besar lagi. Jadi bumi yang saya kira tadi satu kacang hijau itu, ternyata di sana ada yang besarnya 3 kali bumi, ada yang 6 kali bumi, ada yang 600 kali bumi, ada yang 6.000 kali bumi, ada yang 6.000 kali bumi, ada yang 6 juta kali bumi. Sampai lihat itu, Masya Allah. Ada yang garis tengahnya itu kalau di perjalanan di jalan sana pakai jet dari sana sampai ujung sana, garis tengahnya itu 11 tahun. 11 tahun. Bintang yang kelihatan dari sini itu bintang 8 tahun yang lalu baru kelihatan sekarang karena perjalanan ke sana 8 tahun. Sudah, itu kalau melihat peta yang sesungguhnya terlalu kecil sampai nggak kelihatan, itu sedebu saja, sebutir debu aja masih kecilan. Itu nggak bisa diceritakan lah. Supaya bisa diceritakan, wis tak gede noai, kacang hijau. Ini saya besarkan saja kacang hijau. Ya, kacang hijau. Saya besarkan ini dari sepersekian butir debu, saya gedekan sak kacang hijau. Sudah anggap saja sak kacang hijau. Pertanyaannya sekarang, di manakah Kudus dalam kacang hijau itu? Ini belum debu, kacang hijau. Di mana Jakarta dalam kacang hijau itu? Jangan tanya di mana tempat pungutan suara. Apa namanya pengantar itu? Mana TPS? Allah yang menciptakan itu semua. Makanya Allahu Akbar itu artinya kita kecil sekali. Kecil sekali, tidak bisa membatas Gusti Allah dan besar. Kita terlalu kecil. Enggak kok. Gusti Allah kan ngurusi pilkada. Itu kemudian pokok. Sangat kecil sekali. Orang terlalu sombong karena tidak kenal sama Gusti Allah. Orang terlalu petentang-petenteng, gayanya kayak malaikat turun di bumi karena tidak kenal Gusti Allah. Makanya saya bilang kalau jadi orang beragama, jangan agamanya tok, Gusti Allah. Agama ini cuma kendaraan menuju Allah. Jangan anggap agama itu kayak ateng. La ilaha illallah. Kendaraan menuju Gusti Allah. Wasilah. Kalau kita tahu Gusti Allah besarnya begitu, sampai mengucap Allahu Akbar dan ingat besarnya Allah, semakin tambah. Seperti dulu banyak ulama-ulama al-arif billah itu sembahyangnya berkali-kali karena begitu Allah Akbar semakin, Allah Akbar semakin. Kalau kita kan Allah Akbar sampai cengengesan. Wah, Allah Akbar dibuat demo. Gusti Allah sama gede nih ngomong demo bupati, ngomong demo Bu Susi.
kecil. Jadi kita yang proporsional saja, yang kecil yang kita pikir sebagai yang kecil. Jangan mengecilkan sesuatu yang tidak kecil, tapi jangan terlalu membesarkan yang kecil. Jadi proporsional biasa saja lah. Pilkada 5 tahunan sekali. Ini semua yang nyalon, tidak ada orang Belandana, tidak ada orang Australia, semuanya orang Indonesia. Semuanya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia mesti mikirnya Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia nggak mikir Indonesia, terus ngapain dia di Indonesia? Saya kemarin ini foto umum, kalau bahasa kenalnya umum, bahasa santrinya tahadus binin. Tahadus binin. Saya kemarin kan dapat anugerah yang award. Itu diberikan kepada orang yang sangat besar perjuangannya terhadap hak asasi manusia. Padahal saya nggak pernah demo. Saya dalam uraian juri-jurinya itu karena saya dibilang untuk menghargai hak orang Indonesia itu kan nasionalisme begini, hamnya begini. Saya ngomong terus terang di situ waktu menerima itu. Saya ini bukan orang sekolah. Enggak seperti ini yang datang ini profesor paling tidak dokter, di depan saya itu. Saya paling di bawah sedikit dari Bu Susi. Bu Susi ada di depan kita. Bu Susi ini sekolahnya sampai SMP kelas 2. Lebih tinggi saya, lebih tinggi beliau sedikit. Saya kelas 1 sananya drop out. Jadi tidak ngerti nasionalis, tidak ngerti nasionalisme. Nasionalis itu kan dari barat, kamu kan dari barat. Saya tidak ngerti. Cuma guru desa saya itu, guru-guru saya yang sederhana itu nasihati saya, memberitahu saya, Indonesia ini rumahmu, Indonesia ini rumahmu. Udah gitu aja. Jogo, titik. Di sini kamu dilahirkan, tumpah darahmu di situ, tempat kamu bersujud di situ, menghirup udara di situ. Nanti kalau kamu kembali taruh di situ bilang. Oh itu tak, aku nggak ngerti isme-isme. Kalau bangsa ini tudung lebih Gusdur, ngerti mereka memang sekolah dulu. Ayo ngerti kandani iki. Dan orang seperti saya itu banyak yang hanya dikandani kiai ini iki omahmu Joko. Itu hak asasi manusia itu konon kabarnya saya dengar belakangan katanya itu idenya timbul dari barat abad ke-16 atau abad ke-17an itu. Saya juga nggak tahu. Ngertinya saya diberitahu sama kiai saya hak itu dari bahasa Arab. Hak itu bahasa Arab, asasi juga bahasa Arab. Jadi banyak Indonesia ini menaklukkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Hak itu asalnya hak pun. Di dalam bahasa Arab, hak pun itu bisa berarti hak, bisa berarti tanggung jawab. Kalau hak pun Allah itu tanggung jawab. Kalau hak pun itu hak. Guru saya yang sederhana di desa-desa itu mengajari saya untuk memperhatikan hak Allah. Artinya untuk memperhatikan kewajiban saya terhadap haknya orang lain. Bukan memperhatikan hak saya, memperhatikan tanggung jawabnya orang lain, tetapi penekanannya adalah kewajiban kita terhadap hak orang lain. Saya berwajib untuk menjaga, menghormati hak orang lain. Itu saja. Jadi sebetulnya ajaran kiai-kiai desa yang diwarisi dari Mbah Sunan itu
cukup sederhana sebenarnya, tidak berbelit-belit, tidak sulit. Sekarang ini orang yang suka mempersulit itu kan sekarang ini. Orang sudah sulit, kok gampang dipersulit, jadi malah kesulitan. Hadisnya kan begitu. Agama ini sebetulnya gampang, tapi dipersulit, ya kapok sendiri yang mempersulit. Dalilnya apa? Orang sekarang kan gitu, terutama orang Jakarta, senangannya ada yang dalilnya apa? Jadi saya itu yang biasanya tidak biasa dalil, terus dalil sekarang. Karena bolak-balik ditakokin, geneman ditakokin dalilnya apa? Padahal dalil itu kan harus diajari zaman tidak yang dia enggak ditakokin tak ikir. Dalilnya apa? Dalilnya hadisnya sahih apa? Mesti begitu kan? Sahih. Tak wajah an-ani barang sampai Kanjeng Nabi dawuh itu tidak ad-dinu yusr, tidak agama itu mudah, tidak, tetapi innad dina yusr. Nek kowe tau ngaji ngerti bedanya ad-dinu yusr sampai innad dina yusr. Nek ad-dinu yusr agama itu gampang, tapi inna dina yusrun itu sungguh agama itu gampang. Ini sungguh gemampang. Oh gemampang ini dawai kan Nabi. Sungguh agama itu, tapi wala yusaddad dinu illa walaba. Sing ngel-ngel kapok dhewe. Kapok ngel agama. Iku bisa dibantah saya itu. Itu kan hadis. Qurannya ada. Ada. Aku kiai kok takoki. Kamu bolak-balik muni kembali ke Quran hadis. Sing mbok waca paling Quran Departemen Agama. Aku ngaji tafsir. Yuridullahu bikumul yusra. Ora titik. Gusti Allah ngendika yuridullahu bikumul yusra, ora titik. Diterusno yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nek ngaji ngerti bedanya. Kenapa tidak titik? Yuridullahu bikumul yusra. Gusti Allah ngesake awakmu gampang, kangen. Wala yuridu bikumul usra. Lan ora ngesake awakmu kangelan. Agama itu tidak untuk membebani hamba Allah, tetapi untuk menyenangkan hamba Allah, membahagiakan hamba Allah. Kalau hamba Allah ini tahu Gusti Allah. Jadi, saya mempunyai keyakinan kuat, apalagi mendengar katanya di sini ada pengajian ini, saya negeri untuk kaget sing maca Quran, polisi, membawa acara polisi, terbangan polisi. Masa aku polisi bisa nih mau nyekel maling ngebean nilang sepeda motor. Wah, itu udah ada polisi begini di dunia manapun, udah ada. Polisi anak-anak pengajian, silaturahmi agak kencing-kencian akbar. Di Mesir itu, ya Allah, polisi salah kagum. Di Indonesia ini polisi luar biasa. Sama Quran wapi ngono ya, mau ngerti mana nih bahwa yang penting lah enak. Luar biasa. Nah, ini ada pengajiannya Pak Bupati kemarin, ada pengajian. Iya, Pak Bupati ada pengajian pendak nom. Oh boleh. Kok gini kok dikhawatir nomeh gegeran usah damai
Jadi itu tadi kita sudah pengalaman berkali-kali berlalu. Pertama, dua, Perang Kudus ini ditunggoni Sunan Kudus, masih ngandel dawuh Kiai tenanan. Polisinya ini ngaji. Ya sih, apa? Tentaranya tidak terbang mobil. Pokoknya kalau rakyatnya tendangan orang. Jadi sebetulnya itu kan kedamaian, keharmonisan itu harus bersama-sama antara ulama, umaro, masyarakat. Dulu zaman Bianun Sewu, zaman Orde Baru itu dalilnya itu ya hadis tenan itu simpani itu. Tapi maknanya rada diplesetno. Simpani ada dua kelompok. Itu apa bunyinya? Tidak simpani minan nas, tidak solahan nas. Wa iza fasada fasadan nas. Ada dua kelompok golongan. Kalau baik maka baiklah masyarakat itu. Siapa itu? Al-ulama wal ulama, al-ulama wal ulama. Ulamanya baik, umarnya baik, masyarakatnya baik. Itu maknanya hadis yang saya pahami. Tapi pada waktu itu bukan hanya pejabat, ya, agamawan yang dekat pejabat itu nek maknanya untuk dipelajari. Pelajarannya gimana? Kalau dua kelompok ini baik-baikan, maka masyarakat akan baik. Jadi yang mestinya kalau ulama baik, umara baik, maka baik. Nah kalau dimaknani kalau ulama dan umara baik-baikan, itu tambah kacau. Terus apa? Terus tak boleh tak jadi lego, keplak ya ngomong dulu. Ono kok jadi lego tak boleh nong. Baru api-apian digolek nong dalil-dalilan kiai ini. Nah, baiknya ulama sama baiknya umar itu beda. Padahal kalau api santri, kalau api kiai beda. Api siswa kalau guru beda. Nah, soalnya kita kalau bicara soleh tidak pernah diceritakan itu apa? Maknanya soleh itu apa? Jadi orang terus mengira-ngira sendiri. Rumangsane podo, soleh kiai ambek soleh bupati podo, soleh ulama ambek soleh umaro podo. Tidak sama. Kalau umaro bupati bayang suku terus ikap wiridan ngantek duka, kadang-kadang ngantek duhur. Ini kan soleh biasa. Itu ada Pak Bupati camat yang datang ke saya itu, wah bangga no camat. Gus camat nembung topen, piye topen? Wah masya Allah, ini ku anggaran dan pengajian mesti dugi. Cek aman cek bengi anggar pengajian dugi. Nah, pas bayang subuh ini ku poetika, ada dulu. Wah itu camat gendeng aku. Lu kok gendeng gue? Ya gendeng deh. Ya rakyat dari kecamatan, dari kecamatan itikaf. Mulai lurah mau lurah ini di mana kiban? Ayah. Gue ibu bupati itu ngembe nekani pengajian ya baik. Jadi mau balik saat ini payah kabeh payah.
Jadi bupati tidak perlu banyak-banyak wiridan. Adil menaik, itu sudah swarga ngomong. Swarga ngomong. Umarok itu adil terus adil. Pangku gue kaget kabeh. Duh, umpama kok dipayungi dhewe. Aku udah enggak. Jadi nanti jadi bupati adil. Adil itu tegese orang bedanya antara dia sing dukung utawa sing ora. Beneran. Lah ono kiai lama kok sabane ning gone kabupaten. Ya elok. Ya ilaha illallah. Lah bangkune arep nawak cendra apa piye? Soleh dhewe-dhewe. Soleh itu kepantasan, asal maknanya dia soleh itu dari akar kata pantas. Pantasnya orang berbeda-beda. Ono polisi kok kakean husnudzon, elek. Nek kiai kakean suudzon elek. Tapi nek polisi kok husnudzon terus bersangka baik terus, ya elek. Masa gitu toh, enggak mungkin dia korupsi, enggak. Mungkin itu hanya salah nulis saja, nolnya terlalu banyak gitu. Itu jelas bawa linggis gitu. Iya linggis yang ini tandur-tandur telok barang gak kenen. Itu malam-malam di tempatnya orang lah. Iya itu menang boleh gangseng ke pakanan itu. Husnuzon ya jelek lah. Karena koruptor kecekel karena husnuzon yang polisi itu. Kalau baiknya pun dewe-dewe kepantasannya lain-lain. Pantasannya santri yang ngaji. Santri kok mulang. Pidato orang ini. Nah, terus kamu jadi diundang ustaz kapok kowe, tentean bahan. Ngomong kok kalau ikut terus saya itu. Jadi teman-teman ini beda kabeh. Wis jangan lolos sebenarnya. Udah, enggak usah nguyai segala kok kesuwen. Udah segitu aja Pak Polres. Nanti kalau masih ada macam-macam sampai ke Sunan Kudus saja. Pak, dia nonton putu jenengan macam-macam. Udah, itu aja. Beres. Sunan Kudus ini ikatan batinnya dengan sunannya besar sekali. Makanya bagaimanapun orang Kudus ini, kalau orang lain seperti orang Kudus ini ketoknya kayak seneng dunia, ya kan? Mesti negak dagang, malu, mesti rambut gawinnya patah. Tapi nggak seperti yang lain, yang saya misalnya Jakarta, itu boleh duit dong. Tapi sini enggak. Itu saya cantok lah ini gue apa? Aku mulai diri tangguh apa? Terus kelingan tuh ajaran Sunan Kudus itu, di mulai begini minongko mampir mobil, nangkep dalile ambil sabile, mampir mobil, jadi rasa petang-petang. Jadi sekali lagi Pak Kapolres tenang saja, Insya Allah tidak terlalu berat kalau di Kudus ini. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata saya yang tidak karuan ini. Tapi sebetulnya ya saya tidak bersalah. Kalau ada kesalahan ya Pak Kapolres ini yang undang saya. Begini Pak Bupati mau undang saya juga. Saya itu yang ngatur agenda dan jadwal saya Pak Bupati itu orang lain semua. Jadi saya tidak ikut campur. Anak saya nyatet ini di sini, dipesan Pak Kapolres ini di sini, dipesan begitu. Jadi sudah diatur. Seperti Pak Asnawi ini, ya tidak bisa dia ngatur dirinya sendiri, tidak bisa.
Jadi itu saja. Pekatan Pak Bupati, Pak Kapolres dan sedaya sesepuh kirang langkungipun nyunaken pangapunten wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin khairul Indonesia wa Indonesiyin. Astagfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.